Akuntabilitas adalah sebuah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dipenuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sobat ASN dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Rian Beni Sukmara, peserta Latsar CPNS tahun 2020, Puslat Bangka DOD Kota Samarinda. Di video ini saya akan menjelaskan tentang rangkuman dari materi akuntabilitas. Oke, tidak perlu berlama-lama, kita langsung masuk ke dalam materi. Sebelum kita bicara banyak tentang akuntabilitas, maka kita perlu mengetahui dan memahami apa itu definisi dari akuntabilitas itu sendiri. Akuntabilitas adalah sebuah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dipenuhi, yang mana kewajiban itu merujuk pada individu, kelompok, ataupun institusi untuk memenuhi kewajiban tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Seseorang atau institusi yang dapat dikatakan akuntabel jika mereka mampu dan dapat mempertanggungjawabkan amanahnya, dan sebagai ASN, maka amanah yang dimaksud adalah terwujudnya nilai-nilai publik. Adapun nilai-nilai publik yang menjadi amanah dari ASN, yaitu menghindari konflik of interest, kedua menghindari keterlibatan ASN dalam politik praktis, yang ketiga memberikan pelayanan publik yang adil kepada seluruh WNI, yang keempat menunjukkan konsistensi perilaku sikap sebagai penyelenggara pemerintah yang dapat diandalkan. Dalam akuntabilitas terdapat aspek-aspek yang perlu diketahui dan dipahami, yaitu ada aspek hubungan, di mana aspek hubungan yang dimaksud di sini adalah hubungan dua belah pihak antara individu, kelompok, atau institusi dengan negara atau masyarakat. Yang kedua ada aspek berorientasi pada hasil, di mana hasil yang diharapkan dalam akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Yang ketiga ada harus adanya pelaporan, di mana laporan kinerja adalah wujud pertanggungjawaban utama dari akuntabilitas. Yang keempat adalah memerlukan konsekuensi, di mana konsekuensi yang dimaksud di sini adalah reward dan punishment. Yang kelima ada perbaikan kinerja, yang mana tujuan dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai contoh kasus untuk dosen seperti saya, maka hal ini terkait dengan perencanaan SKP dan implementasi serta pencapaiannya. Lalu apa fungsi dari akuntabilitas publik? Yang pertama adalah sebagai kontrol demokratis, yang kedua adalah efisiensi, yang ketiga adalah pencegahan tindak pidana korupsi. Dalam akuntabilitas terdapat dua macam akuntabilitas, yaitu ada akuntabilitas vertikal dan ada akuntabilitas horizontal. Lalu apa itu akuntabilitas vertikal dan horizontal? Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Sebagai contoh, di lingkup kabupaten atau pemerintah kabupaten akan bertanggung jawab kepada otoritas yang lebih tinggi, yaitu pemerintah provinsi. Lalu akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Akuntabilitas ini membutuhkan pejabat pemerintah untuk melaporkan ke samping kepada para pejabat lain dan lembaga negara lainnya. Selanjutnya, dalam akuntabilitas terdapat pula tingkatan-tingkatannya, yaitu ada akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan yang terakhir ada akuntabilitas stakeholder. Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai pada diri seseorang, yaitu kejujuran, integritas, moral, dan etika. Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerja, yaitu ASN dengan instansi sebagai pemberi kewenangan. Yang ketiga ada akuntabilitas kelompok. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas kelompok, maka pembagian kewenangan dan semangat kerjasama yang tinggi antar berbagai kelompok yang ada di dalam sebuah institusi memainkan peranan yang penting. Selanjutnya ada akuntabilitas organisasi. Akuntabilitas organisasi mengacu pada pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan individu terhadap organisasi atau institusi, maupun kinerja organisasi kepada stakeholder lainnya. Dan yang terakhir ada akuntabilitas stakeholder, di mana stakeholder yang dimaksud di sini adalah masyarakat umum, pengguna layanan,
pembayar pajak yang memberikan saran, masukan, dan kritik terhadap kinerjanya. Untuk mencapai organisasi yang akuntabel, maka mekanisme pencapaian itu harus memenuhi beberapa dimensi. Di antaranya ada akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada akuntabilitas hukum, di mana hal ini terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang telah ditetapkan. Yang kedua ada akuntabilitas proses, di mana hal ini terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Yang selanjutnya adalah akuntabilitas program. Akuntabilitas ini memberikan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai dan apakah ada alternatif program lain yang memberikan hasil yang maksimal dengan biaya yang minimal atau efisien. Yang selanjutnya adalah akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas ini terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil. Lalu bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel? Untuk mewujudkan hal tersebut, maka ASN memiliki 9 kriteria yang dapat dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang akuntabel. Yang pertama ada kepemimpinan, selanjutnya ada transparansi, integritas, responsibilitas, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi, yang mana ini adalah hal yang paling penting. Tanpa konsistensi, maka lingkungan yang akuntabel tidak akan bisa sustain atau tidak akan bisa berkelanjutan. Adapun beberapa langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menciptakan framework akuntabilitas, yaitu tujuan dan tanggung jawab. Yang kedua, goal planning atau perencanaan goal atau tujuan. Yang ketiga, implementasi dan monitoring. Yang keempat, ada pelaporan. Dan yang kelima, ada evaluasi dan perbaikan. Tujuan dan tanggung jawab. Menentukan tujuan yang ingin dicapai dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Sebagai contoh, strategi organisasi, mengembangkan indikator, ukuran dan tujuan kinerja, serta identifikasi peran dan tanggung jawab. Yang selanjutnya ada goal planning, melakukan perencanaan atas apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Misal, identifikasi program. Yang kedua adalah kebijakan. Selanjutnya ada implementasi dan monitoring, melakukan implementasi dan memantau kemajuan yang sudah dicapai. Yang keempat, ada pelaporan, memberikan laporan hasil yang lengkap, mudah dipahami, dan tepat waktu, di mana hal ini perlu dilakukan sebagai wujud menjalankan akuntabilitas dalam menyediakan dokumentasi dengan komunikasi yang benar dan mudah dipahami. Yang terakhir ada evaluasi dan perbaikan, melakukan hasil dan menyediakan masukan atau feedback untuk memperbaiki kinerja yang telah dilakukan. Lalu bagaimana cara untuk menjadi ASN yang akuntabel? Yang pertama ada personal behavior, yang kedua ada transparansi dan official information access, yang ketiga adalah fraudulent and corruption behavior, yang keempat ada use of public resources, yang kelima ada record and use of government information, yang keenam adalah conflict of interest. Yang pertama adalah personal behavior. Sikap dan perilaku kita sebagai ASN akan selalu dinilai oleh publik. Maka sudah tentu kita dituntut untuk berlaku yang baik dan menunjukkan sikap-sikap yang dapat menjadi panutan di masyarakat. Yang kedua, transparansi dan official information access. Bekerja secara transparan dan jujur, serta mampu menjaga informasi penting pemerintah dan tidak menggunakan itu untuk kepentingan pribadi. Yang selanjutnya adalah fraudulent and corrupt behavior. Wajib untuk menghindari tindakan koruptif dan turut serta dalam proses pencegahan tindakan koruptif tersebut. Yang keempat adalah use of public resource. ASN harus bijak untuk menggunakan sumber daya milik negara dan memanfaatkan hal tersebut untuk negara dan bukan untuk kepentingan pribadi. Yang kelima adalah record keeping and use of government information. ASN wajib untuk bertindak transparan dalam mengambil keputusan dan dapat secara bijak mengelola informasi pemerintah dan tidak menyalahgunakan informasi tersebut. Yang keenam adalah conflict of interest.
di mana di sini ASN dituntut untuk sebisa mungkin menghindari konflik of interest atau konflik kepentingan dalam bekerja. Oke, mungkin cukup sekian dulu pembahasan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat ASN.